Negeri. Sebelum Ferdy Sambo, hukuman mati juga pernah dijatuhkan hakim. Terpidana berhak mengetahui mengenai rencana pelaksanaan hukuman mati. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu arti dari pidana mati. Pidana mati yaitu salah satu pokok suatu aturan yang diatur di dalam KUHP. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara hukuman pidana gantung. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara melakukan tindakan penembakan secara mati. Dalam hal ini, eksekusi harus dilakukan oleh jaksa. Sebagai eksekutor, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh tembak mati kepolisian. Pelaksanaan eksekusi terpidana mati dilakukan setelah putusan pengadilan. Dan pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan setelah adanya persetujuan dari pihak presiden. Berikut beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati. Yang pertama, 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana, dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu, maka pesan tersebut diterima oleh jaksa. Yang kedua, apabila terpidana sedang hamil, harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan. Yang ketiga, tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan tingkat 1 yang bersangkutan. Yang keempat, kepala polisi daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaannya. Yang kelima, pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi. Yang keenam, kepala polisi daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut. Yang ketujuh, pelaksanaan tidak boleh di muka umum. Yang kedelapan, penguburan jenazah diserahkan pada keluarga. Yang terakhir, setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan. Pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan Menteri. Pasal 89 ayat 2. Pada pasal 89 ayat 3 itu sebaliknya, jika pidana mati tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 90, jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Kepres. Alasan kami tidak setuju mengapa hukuman mati dihapus dari pidana Indonesia, karena yang pertama, hukuman mati diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, masih diperlukan karena dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa dan mencegah terjadinya korban-korban berikutnya. Yang ketiga, keadaan geografis yang rentan terjadinya kejahatan yang berbau sara, narkotika, terorisme, sehingga diperlukan satu jenis sanksi yang sangat berat. Yang keempat, bukan hanya pembunuh saja yang mempunyai hak untuk hidup dan tidak disiksa sebagaimana dijamin dalam pasal 28 amandemen kedua. Bukan hanya pembunuh saja yang mempunyai hak untuk hidup dan tidak disiksa sebagaimana dijamin dalam pasal 28 amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, tetapi masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Dan untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati. Selain itu, kami kontra untuk menghapuskan tindak pidana mati, karena pada hak asasi, bukan hanya hak asasi pelaku kejahatan saja yang harus dilindungi, tetapi juga hak korban kejahatan, hak hidup korban yang telah dirampas pelaku. Semisalnya pada kasus terorisme, pembunuhan berencana, itu juga harus diperhatikan. Berikut beberapa cara hukuman mati. Yang pertama, ada suntik mati. Yang kedua, ditembak mati. Yang ketiga, penggal kepala atau dipancung. Yang keempat, kursi listrik. Kelima, hukuman gantung. Dan yang terakhir adalah kamar gas beracun.